Jadi yang sepakat itu kaum muslimin para ulama bahwa orang yang sudah bersuami istri maka hukumannya adalah rajam. Sedangkan pengikut hawa nafsu hukumannya cuman jilid. Ya, wa inna masaral jumhur lirrajam. Padahal sebenarnya jumhur itu ya semua ulama ya dirajam gitu, bukan dijilid. Nanti dalilnya nih jamaah dirahmati Allah, kenapa harus dirajam itu orang yang sudah bersuami, sudah punya istri, tapi dia dihukum rajam. Di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajama ma'izan. Dulu di zaman Nabi pernah merajam Ma'iz. Ya, merajam yang sudah bersuami istri. Wa rajama imra'atan min Juhainah, dan juga merajam wanita dari Juhainah. Wa rajama Yahudiyin, dan juga merajam orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dirajam pernah oleh Nabi. Nah, sini terjadilah kemudian beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang rajamnya orang Yahudi. Jadi kalau menurut hadis ini, hatta orang Yahudi terkena itu. Kalau dia berbuat zina, dukhul, dia sudah bersuami istri, termasuk yang kena rajam. Termasuk yang kena rajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qad addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Assalatu wassalam ala nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilahu wa tada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh Masjid Al-Fat yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah banyak mengkaruniakan kita nikmat-nikmatnya. Di antaranya nikmat yang terbesar yang Allah berikan untuk kita semua adalah nikmat iman dan Islam, karena tidak semua manusia terpilih ya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah kita diberikan hidayah dari sejak lahir. Kita dalam keadaan muslim, orang tua kita juga muslim. Itu nikmat yang luar biasa besar. Dan juga kenikmatan yang lain, yakni nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat sehat walafiat ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah ini, di Masjid Al-Fat, dalam rangka menghadiri taman surga Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu keutamaannya sangat besar sekali. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Fat yang Allah muliakan, kita masuk pembahasan bab berikutnya, halaman 957, yaitu bab tentang kitabu fi ahkamiz zina, yaitu bab tentang zina. Nah, ini dibahas khusus bab tentang zina ini ya, kitabu fi ahkamiz zina. Ada beberapa pembahasan di dalam kitab ini yang perlu juga kita perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Inilah sekali lagi peraturan atau aturan dalam Islam, sangat detail sekali, termasuk permasalahan zina. Kalau secara hukum konstitusi kita di Indonesia,
orang yang berzina dan ada delik pengaduan, itu langsung dipenjara. Kalau nggak salah, saya baca di KUHP-nya itu 2 tahun, nggak lebih dari 2 tahun. Dia dipenjara 2 tahun. Kalau ada delik pengaduan, tapi kalau nggak ada delik pengaduan, suka sama suka, lolos dia, nggak dihukum. Nah, oleh karenanya Allah mewanti-wanti sesungguhnya untuk tidak mendekati perzinahan ini, ya, tidak mendekati perzinahan ini. Karena nanti kita tanya, apakah di zaman Rasul terjadi perzinahan atau tidak? Apakah banyak atau sedikit? Dan bandingkan dengan perzinahan di era sekarang. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina." Jangan kamu dekati zina. Artinya deketin saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Kenapa? Sebabnya innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi Allah bilang fahisyatan wa sa'a sabila. Suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perzinahan sangat berbahaya sekali. Nah, sekarang definisi zina itu apa, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Ini definisi zina. Karena nanti ada zina mata, ada zina telinga. Yang sekarang lagi ini nih, lagi ngehits santri-santri tahfidz yang menutup kuping karena dengar musik, lagi ngantri vaksin. Kemudian zina tangan, zina kaki. Apakah itu termasuk zina? Zina mata, ya. Maka Islam mendefinisikan zina itu apa? Zina itu jamaah dirahmati Allah, fa amma zina fa huwa kullu wat'in waqa'a 'ala ghairi nikah. Jadi yang dimaksud zina itu adalah adanya dukhul. Adanya dukhul antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan suatu pernikahan. Itu zina namanya. Jadi kalau ya ada seorang laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan tali pernikahan, kemudian dia melakukan jima sebagaimana layaknya suami istri yang sah, itu disebut dengan zina. Jelas berarti itu zina secara istilah. Ya, ada dukhul, bertemunya laki-laki perempuan dan laki-laki, kemudian tanpa diikat pernikahan, itu disebut dengan zina. Berarti bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, zina mata, zina telinga, zina tangan, itu zina secara bahasa, bukan menurut istilah. Dan yang terkena hukum had, nanti apakah dijilid, apakah dirojam, itu adalah yang zina dukhul. Kalau dia cuma berdua-duaan saja dengan yang bukan mahram, berdua-duaan dia, belum nikah, yang bukan mahram berdua-duaan, ini nggak termasuk zina istilah dan tidak termasuk kena had hukuman zina. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Cuman ada hukumannya lagi yang lain. Kalau dia berdua-duaan yang bukan mahram, itu dia terkena hukum ta'dzir, peringatan dari qadhi, dari hakim. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya ingin sampaikan begini. Kalau ada hukum pidana seperti dalam Islam, kemudian ada yang melakukan perzinahan, bagaimana itu statusnya? Sedangkan di negara kita tidak ditegakkan pidana hukum Islam. Hatta di Aceh, ya, Aceh tetap dia berpegang kepada KUHP, ya, bahwa orang yang melakukan perzinahan yang sudah bersuami istri gitu, ya dia cuman diserahkan ke KUHP, bukan dirajam. Tapi kalau ada yang belum menikah, dia berzina, hukumnya cambuk, sudah ada.
Inilah yang membedakan pidana Islam dengan selain Islam gitu. Karena pidana Islam berat banget hukuman zina. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau seandainya belum tegak ya hukum pidana Islam ini berkaitan dengan zina, ya. Terus bagaimana nih? Dan jawabannya jemaah yang dirahmati Allah, karena memang di negara kita tidak tegak hukum pidana seperti ini, maka yang bisa dilakukan ya taubatan nasuha, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Insya Allah itu sudah cukup menggantikan daripada hukum ini gitu. Karena kalau mau ditegakkan juga nggak bisa. Bisa-bisa nanti dianggap pemberontak, ya, nggak bisa. Dan dia tidak, hukum zina ini tidak bisa dilakukan oleh individu-individu. Dia harus dilakukan oleh qadhi, oleh hakim. Karena zaman Nabi juga sama, yang melakukan adalah Rasulullah SAW, bukan orang per orang. Maka kalau nggak bisa tegak, ya taubatan nasuha. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Karena memang semua dosa diampuni oleh Allah kan, kecuali syirik. Ketika dia mati belum tobat. Tapi kalau dia sebelum mati sudah tobat, ya dosa syirik, ya pasti diampuni. Seluruh dosa apapun sebelum dia mati, kalau dia tobat pasti diampuni oleh Allah. Gitu. Ya. Jadi yang memang ini sangat berbahaya jemaah yang dirahmati Allah. Jadi hukumannya lemah nih ternyata. Jadi hukum lemah. Jadi bagaimana sikap kita keluarga muslim ketika ada hukum zinanya lemah di suatu negara? Ya jagalah anak-anak kita. Jaga anak-anak kita. Jangan sampai terjerumus kepada perzinahan. Betul nggak nih? Bapak-bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah yang sulit sebenarnya. Kalau menafkahi anak nggak sulit-sulit amat, karena anak dijamin rezekinya oleh Allah. Yang sulit apa? Membimbing, mendidik anak-anak agar mereka tidak terjerumus kepada perzinahan. Itu sulit tuh. Menjelaskan kepada mereka, membimbing mereka kehidupan setelah kematian, mengenalkan mereka kepada Allah, kepada nabinya, sehingga Allah dan nabinya lebih dicintai dari apapun juga. Itu susah, gak gampang. Itu jamaah ya. Karena gak ada jaminan kalau masalah ini. Tapi kalau rezeki, setiap anak memang dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, Pak Andi Lutfi setelah membuktikannya, begitu banyaknya anaknya walaupun masih halus-halus, ya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang untuk mendidiknya, membimbingnya itu tidaklah mudah, butuh perjuangan ya. Terlebih di zaman sekarang, zaman digital, zamannya gadget, ini sangat prihatin kita. Boleh jadi ini jamaah yang dirahmati Allah, bukan hanya teknologi ya, atau game, atau HP dan lain sebagainya. Boleh jadi dari orang tua yang telah membuat andil di dalamnya. Seperti misalnya aurat orang tua terlihat oleh anak-anak di waktu-waktu yang memang dilarang oleh Allah untuk aurat untuk anak memasuki kamar rumah orang tuanya. Ya seperti misalnya Allah bilang ada 3 waktu tuh. Ya 3 waktu. 3 waktu yang pertama ya sebelum subuh. Jadi waktu sebelum subuh itu anak yang belum balik tuh, ya Allah bilang yang belum balik itu kalau masuk sebelum subuh ke kamar pribadi orang tuanya nggak boleh langsung masuk, harus izin dulu, harus ketok-ketok dulu. Belum balik, apalagi sudah akil balik. Pembantu anak yang belum balik itu kalau sebelum subuh wajib izin sebelum masuk. Yang kedua waktu aurat itu adalah setelah sholat isya. Setelah sholat isya ini juga aurat. Nggak boleh anak langsung masuk ke kamar pribadi orang tua. Ayah dan ibu harus ketok-ketok dulu, harus izin dulu setelah sholat isya.
Itu yang kedua. Yang ketiga waktunya adalah setelah sholat zuhur, waktu siang hari. Ini juga nggak boleh anak yang belum akil balik atau pembantu masuk tanpa izin ke kamar orang tuanya. Kenapa? Karena Allah sebut ketiga waktu tersebut adalah aurat bagi kalian orang tua. Karena pada waktu-waktu tersebut ya, biasanya orang tua sedang terbuka auratnya, ganti baju, tidur. Dan itu kalau terlihat oleh anak-anak, ini akan di bawah alam sadarnya, alam sadar, kemudian terpendam. Setelah akil balik, setelah dewasa, terjadilah yang namanya nauzubillah, yang kita tidak inginkan, perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya. Walaupun itu orang tua sendiri, tidak boleh diperlihatkan aurat ya, kepada anak, hatta anak yang belum akil balik, apalagi anak yang sudah akil balik. 3 waktu ya Pak ya, 3 waktu, sebelum subuh, kemudian setelah isya, lalu setelah zuhur. Selain waktu-waktu tersebut ya boleh anak, pembantu yang belum akil balik, anak-anak itu boleh masuk ke kamar orang tua. Itu sampai sebegitunya ya, preventif di dalam Islam. Tadi ayatnya sudah, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kalau yang tadi apa? Kalau istilahnya apa? Dukhul ya. Itu udah termasuk kena had zina itu. Ya. Jarimah hududnya dia ada gitu. Kalau yang sudah dukhul ya, sudah dukhul, jima yang tidak diikat dengan dengan ikatan nikah. Lalu kalau dia zina mata, zina tangan, zina telinga, itu termasuk zina bahasa dan muqaddimah lizina, pembukaan perzinahan. Jadi zina itu ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya adalah ya memandang, memegang. Nah, nanti akan dibenarkan oleh kemaluannya masing-masing. Wal iyadu billahi min dzalik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, baik. Kita sudah mengetahui definisi daripada zina yang terkena jarimah hudud, yang terkena hukuman had, ya, yaitu dukhul. Ya, berzinanya antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan pernikahan. Nanti akan dibahas juga bagaimana itu nanti kalau orang berzina sudah suami istri, ya, apa hukumannya? Lalu kan harus mendatangkan 4 saksi. Dan sekarang ada CCTV. Nah, itu terjadi perdebatan ulama kontemporer berkenaan dengan saksi CCTV, dengan saksi 4 saksi bukan CCTV gitu. Kalau ulama klasik ya tentu mereka tetap berpegang teguh pada 4 saksi. Nanti kita akan bahas apakah CCTV itu sudah menunjukkan bukti saksi atau belum. Nah, jamaah dirahmati Allah, wala milki yaminin, dan juga ini kalau ada budak ya, budak yang apa namanya, yang melakukan perzinahan gitu, budak yang melakukan perzinahan. Ya dia bukan apa namanya, bukan budak yang merdeka gitu. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini setelah kita mengetahui definisi daripada zina, jadi gitu ya Bapak, kalau ditanya definisi zina begitu ya. Jadi bukan secara bahasa, tapi secara istilah. Cuman memang kalau zina mata itu ya, dia ada ada muqaddimahnya namanya. Lalu berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa di sini ada beberapa orang yang kena hukuman, apakah dia dijilid atau dia dirajam. Yang pertama yaitu fa'amah thuyyib ya, al-ahral al-muhson ya. Jadi ini ada yang bentuknya adalah dia sudah menikah dan sudah bersuami, sudah beristri. Nah, ini hukumannya
fa innal muslimina ajma'u ala anna haddahum ar-rajam. Maka ulama sepakat, kaum muslimin sepakat, hukuman untuk mereka ini yang sudah bersuami, sudah beristri adalah hukuman rajam. Ya, hukuman rajam. Ini agak-agak kalau menurut orang ini kejam ya, sebagai dalam tanda petik ya, kejam sekali. Ya. Illa firqatan min ahlil ahwa, kecuali ya ada firqah dari pengikut hawa nafsu ya. Fa innahum ra'au anna hadda ya kullu zanin al-jild. Kalau pengikut hawa nafsu ya, pengikut ahlul ahwa ya, dia nggak dirajam, cukup dijilid walaupun sudah bersuami istri. Memang bapak-bapak saudara, kalau untuk rajam itu tidak ada di Quran. Hukuman rajam nggak ada di Quran, adanya di hadis. Yang ada di Quran itu cuma hukuman bagi yang belum nikah, itu dijilid. Jadi nggak akan ketemu hukuman rajam di Al-Quran, nggak akan ketemu, nggak ada. Tapi adanya di sunnah, di hadis Nabi Muhammad SAW ada. Jadi yang sepakat itu kaum muslimin, para ulama, bahwa orang yang sudah bersuami istri maka hukumannya adalah rajam. Sedangkan pengikut hawa nafsu hukumannya cuman jilid. Ya, wa inna masaral jumhur lirrajam. Padahal sebenarnya jumhur itu ya semua ulama ya dirajam gitu, bukan dijilid. Nanti dalilnya nih jamaah dirahmati Allah, kenapa harus dirajam itu orang yang sudah bersuami, sudah punya istri, tapi dia dihukum rajam. Di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajama ma'izan. Dulu di zaman Nabi pernah merajam Ma'iz. Ya, merajam lahir yang sudah bersuami istri. Wa rajama imra'atan min Juhainah, dan juga merajam wanita dari Juhainah. Wa rajama Yahudiyin, dan juga merajam orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dirajam pernah oleh Nabi. Nah, sini terjadilah kemudian beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang rajamnya orang Yahudi. Jadi kalau menurut hadis ini, hatta orang Yahudi terkena itu. Kalau dia berbuat zina, dukhul, dia sudah bersuami istri, termasuk yang kena rajam. Ya, termasuk yang kena rajam. Karena dulu sudah ada kesepakatan di Piagam Madinah. Ya, ada kesepakatan di situ. Ya, Nabi kemudian melakukan rajam kepada Yahudi. Ada juga yang bilang ini khusus untuk umat Islam, tidak untuk non muslim. Wa imra'atan min ghamid minal asdi, dan ada juga Nabi merajam dari wanita dari ghamid ya. Jadi ternyata nggak sedikit ya yang dirajam oleh Nabi di zaman dulu tuh, nggak sedikit. Bayangin tuh, waktu ada Nabi saja, ada Rasul saja, itu perzinahan banyak banget, banyak yang dirajam. Ya, terlebih zaman sekarang yang hukumnya lemah, yang nggak ada Nabi, nggak ada Rasul, lebih banyak lagi mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi inilah dalil kesepakatan para ulama ajma'u ya. Mereka sepakat bahwa orang yang sudah bersuami, ya sudah beristri, hukumannya adalah rajam. Dengan apaan rajamnya? Ya batu, dilemparin batu, kemudian dipendem, tinggal kelihatan palanya saja, dilempari batu lah kepalanya sampai mati. Rajam. Ya. Dan ini sebagian orang dianggap kejam ya. Alhamdulillah. Padahal ini hukum Islam, tidak boleh berkata demikian ya. Tidak boleh berkata kejam dan sebagainya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian yang berikutnya ya, berkenaan dengan ini faqala jumhur. Ini jumhur mengatakan la jilda ala man wajaba alaihi rajam. Ya, jumhur sudah mengatakan bahwa hukuman yang berzina suami istri, yang dukhul,
itu nggak ada jilid, nggak ada dicambuk, gitu. Cuman ada dirajam, ya nggak ada jilid. Tapi ada juga ulama yang berpendapat, bapak-bapak, saudara yang dirahmati Allah Taala, bahwa double, ada beberapa double, dijilid juga, dirajam juga. Ya, udah dijilid, dirajam. Nah, baik jamaah dirahmati Allah Taala. Nah, ini ada hadis dari Ubadah ya bin Samit ini, dari Nabi SAW, al-bikru bil bikri, ya, jalada mi'atan wa tagrib am, ya, wa thayyibu bi thayyibi jalad mi'ata war rajam bil hijarah. Bahwa kalau misalnya dia ini belum nikah, ya masih gadis atau perjaka, dia dijilid 100 kali, ya, jalada mi'ah 100 kali, dan diasingkan, ya, diasingkan 1 tahun. Wa tagribu am, diasingkan 1 tahun. Dan kalau dia sudah bersuami, ya, atau beristri, maka dijilid juga, kemudian dirajam juga dengan batu. Ini gak main-main ya, hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Ubadah bin Samit, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Taala, jadi double-double itu ada juga dalilnya, ya, yaitu dari riwayat Imam Bukhari. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa cukup dirajam, tidak dijilid. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa amal, ya, wa amal ibkar, ya, wa amal abkar. Ini adapun yang belum nikah, ya, perjaka, ya, atau gadis, fa innal muslimina ajma'u ala anna haddal bikr fi zina jalada mi'atan liqaulihi ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Bahwa kalau yang belum menikah, perjaka atau gadis yang belum menikah, dia melakukan dukhul, melakukan zina, maka ulama sepakat, ya, hukumannya adalah cambuk, 100 kali cambuk, sebagaimana firman Allah, wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Maka jilidlah, cambuklah mereka dengan 100 kali cambuk. Ya, itu jamaah yang dirahmati Allah, yang belum nikah, ya, yang belum bersuami, yang belum beristri. Kemudian berkenaan dengan pengasingan, diasingkan 1 tahun, ini jamaah ini takdir, termasuk takdir, ya, diasingkan 1 tahun, diusir dari wilayahnya atau dipenjara. Jadi ada yang mengartikan diasingkan 1 tahun itu penjara, ada yang mengartikan 1 tahun itu diusir dari tempatnya dia tinggal, ya, pokoknya diasingkan aja. Tapi diasingkan ini adalah pendapat, ya. Sedangkan di dalam Quran hanya dijilid 100 kali, ya, dicambuk 100 kali. Itu yang belum menikah. Memang yang berat itu yang sudah menikah, jamaah dirahmati Allah. Yang sudah menikah ini berat sekali, jamaah. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Taala, ya, berkenaan dengan budak dibahas juga nih di dalam ayat. Cuman nggak ada budak, ya, sudah nggak ada budak, tapi perlu disampaikan nih, surat An-Nisa ayat 25, ya. Fa idza usinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muslimati minal adab. Bahwa kalau budak yang belum merdeka, dia melakukan perzinahan, maka dia, ya, dicambuk, dihukum setengahnya, ya, 50 jilid, 50 cambuk, ya. Fa innal ulama ajma'u ala annal amata idza tazawwad wa zanat anna haddaha khamsuna jaldah. Jadi kalau misalkan budak itu dia belum, ya, kalau apabila sudah menikah kemudian dia berzina, ya, maka dia
hukumannya 50 kali cambuk. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 25. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang berikutnya adalah yang berkenaan dengan saksi ya. Jadi kalau ada orang yang berzina, dia nggak langsung dihukum zina, dia harus ada saksi. Wa amma thubutu zina bisyuhud, bahwa orang yang melakukan perzinahan itu dukhul, dia harus dengan saksi ya, harus dengan saksi. Di sini ayatnya jelas, surat An-Nur ayat 4, Allah berfirman, "Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada." Maka kalau orang zina terus kemudian ada hukum buat mereka, itu harus menghadirkan 4 orang saksi. 4 orang saksi harus hadir di situ. 4 orang saksi. Terus ada, kalau nggak ada 4 orang saksi, yang kedua itu pengakuan diri sendiri baru bisa dihukum. Ada 4 orang saksi atau hukuman dari bisa dihukum kalau dia ngaku. Dulu di zaman Nabi ada yang ngaku, "Wahai Nabi, saya sudah berzina," gitu. Ngaku, bisa dia diterapkan hukum had. Atau mendatangkan 4 orang saksi, lihat langsung ketangkap basah mereka sedang melakukan hubungan zina layaknya suami istri, begitu. Nah, ini yang menjadi perdebatan ulama kontemporer. Bagaimana kalau dengan CCTV? Dengan CCTV itu bagaimana? Yang mana nggak ada saksi gitu, tapi bisa dilihat oleh ribuan, lebih dari 4. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, berkenaan dengan CCTV, ini ada yang berpendapat itu sudah menjadi saksi. Sudah, bahkan lebih dari 4 itu. Banyak yang melihat saksi-saksi tersebut. Lebih dari 4, ribuan bahkan yang lihat video tersebut di CCTV dan lain sebagainya. Tapi ulama-ulama klasik nggak ada yang berpendapat demikian. Jadi tetap harus menghadirkan 4 saksi. Ada yang berpendapat begini yang celetuk. Ini kalau begini ceritanya, kapan ketangkepnya orang berzina? Ya susah begitu. Sebenarnya ada yang berpendapat kalau orang sudah masuk ke sebuah kamar laki-laki yang bukan mahram, ya masuk nih berduaan dengan perempuan ke kamar gitu, mau ngapain coba? Ya kan? Nah, ada yang berpendapat, tapi lemah ini pendapatnya jamaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi harus menghadirkan 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi ini ngelihat langsung dengan mata kepala sendiri, bukan katanya. Baru bisa dihukum hukum had gitu. Nah, demikian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala yang berkenaan dengan hukum had. Ini banyak larut ya. Masya Allah, jadi geli saya, merinding. Ya udah, baik jamaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi ini berkenaan dengan saksi. Ya, harus menghadirkan 4 orang saksi, nggak boleh 3, nggak boleh 2. Boleh lebih, minimal 4 gitu. Jadi kalau 3 nggak bisa diterima. Ada 3 orang aduh, ini ada yang berzina nih, Pak RT, Pak RW gitu. Ada yang berzina. 3 yang lihat 3 nggak bisa dihukum, harus 4. Boleh lebih, gitu jamaah yang dirahmati Allah. Boleh lebih. Gitu. Nah, ini yang berkenaan dengan saksi. Terus kalau yang tadi yang CCTV, saya lebih cenderung ya. Kalau CCTV gini. Saya pengen sampaikan begini Bapak-bapak. Kan Nabi bilang begini. Nabi melarang hubungan suami istri, bapak-bapak itu diceritakan kepada khalayak. Ya kan, dilarang tuh. Nggak boleh cerita-cerita. Habis berhubungan suami istri, cerita-cerita itu nggak boleh, dilarang. Lalu bagaimana dengan melihat video porno, ya, orang-orang dewasa begitu? Memang di zaman Nabi nggak ada visualisasi, nggak ada. Tapi pertanyaan logikanya begini, kalau cerita saja nggak boleh, apalagi melihatnya, gitu. Apalagi melihatnya, cerita aja nggak boleh. Seandainya ada visualisasi zaman dulu, mungkin juga bisa dilarang, gitu. Ya kan? Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, sampai di sini
ada yang mau kita diskusikan ya, silakan. Waduh, Bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kesian nih, banyak-banyak yang udah kipas-kipas nih. Bukan hanya saya ternyata ya, semuanya. Silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah. Ya, silakan Bapak. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. ulang yang tadi Sumit ya, yang tadi disampaikan itu hukumnya untuk yang orang tua menipu musuh. Kalau yang anak muda yang memang dia punya apa namanya penyakit gitu ya, terkait dengan sebagian di kulit kepalanya gitu, pitak lah gitu misalkan, terus karena suatu terus ya memang tubuhnya putih terus di situ, itu kena hukum itu nggak gitu? Yang gimana Pak Dokter Edi, di kulit kepala apa, kepalanya pitak apa gimana? Ya ada kasus misalkan rambut kepala itu pernah kena trauma gitu ya, ya terus akhirnya tidak sempurna gitu ya di akar rambutnya, terus di daerah situ cuma di daerah itu aja rambutnya putih terus. Oh gitu. Nah, kalau ada kasus seperti itu untuk anak muda, Ya. hukumnya apa? Baik. Boleh Baik. sunnah atau sunnah. Baik. Makasih. Iya. Ya baik Pak Maulidi, ini pertanyaan bagus. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Taala, berkenaan dengan orang yang ada sesuatu di rambutnya ada masalah gitu ya, di kepalanya lah ya. Ada juga yang operasi ya, bekas operasi juga ada tuh yang sampai di rambut kepalanya itu botak gitu ya. Ada juga kalau dibekam tuh, kalau dibekam kepala harus dicukur dulu rambutnya, baru bisa disuntik ya kepalanya itu jadi botak. Nah, Pak Haji, jadi yang berkenan larangan tersebut, yang larangan tersebut itu khusus yang lanjut usia. Kalau misalnya masih muda, jangankan yang ada masalah tertentu, yang nggak ada masalah saja, kalau anak muda ini tidak terlarang sebenarnya. Jadi yang terlarang itu adalah orang yang sudah lanjut usia. Ya, apalagi kalau ada hal-hal tertentu tadi, ya, ada masalah pada kepala gitu, ya boleh-boleh aja gitu untuk mewarnai gitu. Apalagi masih muda ya, masih muda, boleh banget itu, sangat boleh gitu. Dan ingat bahwa Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa hukumnya ada dua kan ya tadi ya, ada tiga bahkan, Masya Allah ya, makruh, kemudian boleh, lalu haram, meskipun sudah tua gitu. Tapi kalau saya pribadi saya kurang berani ya, nggak berani kalau sudah tua kemudian diwarnai warna hitam. Ya kalau mau selain warna hitam, sekarang lagi ngetren ini warna merah ya, rambut merah atau pirang gitu. Begitu ya mungkin Dokter Edi ya. Jadi boleh banget itu, apalagi masih muda. Dan memang harus bisa diobati dengan obat-obat yang memang ya, dianjurkan gitu untuk itu. Dulu pernah ada kisahnya sebelum zaman Nabi Muhammad, yang 3 orang itu loh, 3 orang yang diuji oleh Allah. Ada yang kepalanya botak, nggak ada rambutnya mulu ya, nggak ada rambutnya terus ya, malu dia kalau keluar nggak ada rambutnya terus. Padahal mantan pesulap botak terus itu ya kalau nggak salah ya, rambutnya nggak pernah ada rambut, botak terus ya kan ya, yang nyindir santri tahfiz tutup telinga tuh karena kena hujatan ya. Ada kabar gembira ya, senang yang mendalam lah ya, si kece dianiaya sesama tahanan di dalam penjara, alhamdulillah gitu ya. Si kece, saya kaget banget ya, lihat berita, bukan kaget sih, senang gitu ya, senang mendalam. Kece habis dianiaya.
Itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi boleh gitu, boleh berkenaan dengan tadi aja yang kepalanya botak nggak tumbuh rambut, diusap sama malaikat yang berubah, yang menyamar jadi manusia, diusap tumbuh rambut sangat lebat, masya Allah. Yang matanya buta diusap jadi bisa melihat oleh malaikat. Kemudian satu lagi yang korengan ya, yang korengan didoain, diusap sama malaikat juga sembuh korengnya itu, penyakitnya. Ya, itu dulu di zaman Nabi ada cerita demikian ya. Jadi boleh ya, apalagi masih muda. Jadi konteks larangan tersebut khusus untuk mereka-mereka yang sudah lanjut usia, yang memang sudah sudah nggak muda lagi lah kalau udah tua ya. Sudah, makanya kalau misalkan pakai uban, pakai warna hitam, jadi menipu kan, jadi nipu, disangkanya masih muda, gitu ternyata sudah tua. Tapi kalau umur mah nggak bisa dibohongin, emang sih betul gitu. Karena kalau sudah usia, dari sisi fisiknya udah berubah, jalannya aja udah nggak secepat muda, larinya apalagi. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan lagi Bapak? Ya silakan Pak Fandi. Saya ingin menanyakan ilatnya, kalau mengapa rambut boleh diwarnai tapi gigi nggak boleh dirapihkan gitu. Nah gimana gitu, apa perbedaannya apa gitu, kenapa gigi nggak boleh dirapihkan? Bahkan nggak ada yang Ustadz itu ada yang berpendapat pakai pedal aja, nggak ada giginya nggak dipotong, nggak ada apa, cuma ditarik ke belakang aja gitu. Terus ada yang dicabut sebagian karena mengganggu kan, nggak boleh juga. Terus yang kedua mengenai hukuman untuk yang berzina itu, saya pernah baca hadis yang seorang perempuan yang bertemu Nabi yang minta dihukum ya karena dia berzina, tapi Nabi seolah-olah menghindar gitu. Saya nggak tahu, saya bacanya kesannya begitu, apakah benar nggak, seolah Nabi itu menghindar untuk mengurusi itu gitu. Jadi itu benar nggak, atau kesan saya itu atau gimana, atau saya salah gitu. Baik, sebenarnya Pak Fandi berkenaan dengan hadis itu, Nabi bukan menghindar sebenarnya, memberikan kesempatan kepada wanita. Memang kan perzinahan ini kan berat ya, jadi nggak sembarangan asal hukum gitu. Jadi ada dua tadi syaratnya, harus ada 4 orang saksi atau pengakuan. Sebenarnya Nabi waktu itu kasusnya wanita ini bilang saya berzina gitu, ini hamil gitu, ada bahkan ditunjukin hamil sama siapa gitu, sampai detail gitu pokoknya. Jangan-jangan cuman apa gitu ya, ngaku-ngaku doang gitu, sampai begitu detail banget. Itulah enaknya hukum syariat Islam sebenarnya. Jadi nggak asal kelihatannya kok kayaknya hantam kromo gitu, enggak, dia detail banget, maksudnya harus hati-hati banget. Jadi nggak langsung langsung ya. Makanya yang pas Taliban berkuasa takut kan kayak gitu-gitu. Padahal sih nggak begitu gitu. Syariat Islam kalem gitu. Ya detail banget berkenaan dengan ini, nggak boleh sembarangan dia asal hukum rajam, nggak bisa. Harus pengakuan. Karena Nabi gini, khawatir dia ngaku-ngaku doang gitu. Ngaku-ngaku doang gitu. Ternyata benar. Ditunjukkanlah perutnya bahwa sudah hamil, dan juga bisa juga perut gendut pakai apa gitu ya kan, kayak di sinetron, film-film gitu ya. Ternyata benar sudah hamil. Ya sudah, kalau gitu nunggu sampai anaknya lahir kan. Nah, terus pas sampai anaknya lahir datang lagi kan. Nah, begitu tuh Pak Menija, hadisnya begitu. Pas anaknya lahir, dia datang lagi, wanita ini datang lagi minta dihukum zina, dihukum rajam. Masya Allah, zaman dulu mah keren banget gitu. Ngaku gitu ya, nggak apa namanya, nggak ngumpet, nggak takut gitu, ngaku. Padahal kan hukumnya berat, rajam itu kan serem gitu, ngeri gitu kalau kita bayangin sebenarnya. Tapi dia nggak takut, wanita ini, dia udah pasrah. Pas anaknya sudah lahir datang lagi, Nabi, anak saya udah lahir nih, ya udah kamu susukan dulu sampai 2 tahun.
Nah, yaudah balik lagi tuh. Terus datang lagi pas udah 2 tahun, udah Nabi, udah 2 tahun nih disusuin. Ya sudah sampai ini bisa mandiri anak kamu gitu. Atau bisa mandiri. Ya sudah akhirnya. Kalau wanita itu nggak datang lagi, berarti kemudian nggak dihukum ya? Kalau nggak datang lagi, Iya. kalau nggak datang lagi pakai andai-andai ya. Iya. Pakai kalau misalnya nggak datang lagi, tetap dia akan dikejar. Oh, dikejar. Akan dikejar. Karena pengakuan kan, sudah pengakuan akan dikejar dia. Kalau orang zaman sekarang mungkin begitu kali ya, ngumpet kali. Akhirnya awal-awal berani kan, wah kayaknya ngeri juga nih. Nggak jadi dia langsung kabur nih. Nggak, kalau dulu nggak gentar Pak Madi, nggak gentar, wanita ini nggak gentar segipun, nggak mundur. Bahkan dia minta terus, desak Nabi terus. Begitulah indahnya syariat Islam sebenarnya. Kalau kita mau belajar, memahami, kita nggak akan suuzon, nggak akan berburuk sangka dengan syariat Islam. Kejamlah apalah itu kan nggak akan. Sama seperti masalah perbedaan pendapat tentang musik juga kan ya, kita berbeda pendapat tapi tetap indah gitu, nggak nggak saling hujat, jelek-jelekin, nggak kan ya. Ulama biasalah, beda pendapat silakan aja. Emang ada yang musik boleh, ada yang tidak boleh, ya silakan gitu. Termasuk santri tahfiz ini mungkin yang berpendapat nggak boleh gitu, ya nggak apa-apa, nggak boleh dijelek-jelekin atau wah gini-gini. Nah ini orang yang ngaku toleransi kadang-kadang ya terbalik ya gitu. Jadi begitu Bapak di jalurnya hadisnya. Jadi bukan Nabi menghindar sebenarnya, tapi Nabi ingin memastikan bahwasanya syariat Islam ini nggak sembarangan. Dia mesti runut gitu, nggak sembarangan asal rajam, karena ini masalah nyawa kan. Rajam itu nggak sembarangan. Terus yang berikutnya yang berkenaan dengan meratakan gigi. Kenapa? Sebenarnya kalau untuk semir rambut itu ilatnya itu dalam hal mengelabuhi ya, memperdaya gitu. Alasannya memperdaya gitu. Jadi kalau nggak memperdaya gitu kan. Nah, tapi kalau untuk meratakan gigi, memang ada pendapat ulama yang ketat itu, yang keras gitu, nggak boleh pakai itu aja nggak boleh ya kan. Pokoknya apa adanya aja udah gitu. Dari sananya begitu gitu. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa meratakan gigi ini ya kalau memang parah banget, mohon maaf banget, merusak pemandangan gitu, ya tentu boleh. Yang behal juga termasuk di dalamnya. Apalagi kan mohon maaf itu gigi kan fungsinya banyak gitu. Mungkin yang merasakan, tapi tujuannya lagi nih, tujuannya jangan sampai tujuannya melenceng gitu. Ya tujuannya merapikan gigi ini untuk apa? Biar lebih enak lah gitu, lebih enak, bukan untuk menarik yang bukan mahram dan lain sebagainya gitu Pak Fadi. Memang ada yang keras, orang dulu aja foto nggak boleh kok, ada yang pernah mendapat foto nggak boleh, dipajang nggak boleh, tampil di TV aja di YouTube nggak boleh, ada kan? Sekarang malah boleh kan, berubah lagi itu Pak Fadi. Tapi ada juga tetap yang masih nggak ini, dia kalau YouTube cuma suaranya doang, ada kan? Nah, berarti istiqomah tuh, kokoh, berarti itu teguh gitu. Dari dulu sampai sekarang nggak mau memunculkan foto atau gambarnya, baik di TV, di YouTube, di foto nggak mau, gitu kan? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa nggak masalah kalau foto, nah TV juga, yang masalah kan melukis, menggambar dengan tangan. Kemudian gambarnya itu juga manusia dan hewan yang sempurna itu pun yang mirip banget. Jadi kalau misalkan gambar hewan, gambar manusia yang nggak sempurna, palanya nggak ada, misalnya kakinya nggak sempurna, itu boleh. Gitu. Yang nggak boleh kan yang sempurna. Memang saya merasakan betul bahwa Pak, pernah saya cerita di sini nih, saya nggak bosan-bosan cerita biar dapat pelajaran buat kita semua. Waktu saya talkinin orang meninggal, itu kaget banget saya, kesian itu, sakarat itu kan sakit ya gitu, kata Nabi itu kesian banget. Saya kenapa ini? Kemudian saya kan
nggak tega gitu sama orang itu, apalagi udah sekarat ya, sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruk orang kalau sekarat nggak tega, kasihan. Kok ini ya apa lama gitu, kasihan kan, semakin lama semakin udah banyak dibaca macam-macam ya, Yasin, Ar-Ra'd ya, dan ayat Quran secara umum lah dibacakan untuk sakaratul maut ini. Tapi kok nggak ini juga gitu. Lalu saya minta tolong sama Allah sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Entah kenapa tiba-tiba setelah sholat saya memohon berdoa. Setelah itu saya diarahkan ke sebuah ruangan yang di situ ada gambar harimau, lukisan 2, persis banget seperti harimau, lukisan bukan foto, lukisan. Masya Allah, ini barangkali ini nih. Saya suruh copot aja di keluarganya. Coba deh, ditutup dulu pakai koran, ya dicopot lukisannya. 2 harimau, persis seperti nyata. Lukisan itu, bukan foto, bukan. Saya juga tanya, ini lukisan kan? Iya, lukisan. Tolong dicopot dulu. Terus saya datangin lagi. La ilaha illallah, langsung meninggal dunia. Jadi sangat berpengaruh memang. Lukisan kan di dalam hadis mereka tidak akan masuk ya, yang di dalam rumahnya ada gambar-gambar yang bernyawa. Saya juga kalau ruqyah itu, kalau ada patung-patung, ada apa gambar-gambar, ya suruh ini dulu, suruh dilepas patungnya, suruh di apa namanya dikoranin dulu lah, ya, baru bisa diruqyah. Karena itu tempatnya setan senang gitu, ya, patung-patung. Saya kalau ada rumah yang dalamnya ada patung-patung itu agak-agak kurang ini ya, kurang serak gitu ya. Ya, karena patung-patung memang juga termasuk yang dilarang ya. Begitu Pak Fandi ya. Jadi selama untuk supaya dipandangnya enak, terus juga kalau makan juga enak gitu umumnya, ya boleh-boleh aja gitu. Ya. Jadi nggak termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nggak termasuk. Nah yang nggak ini tuh ada yang alis ya, alis itu dicukur habis gitu ya, lalu diganti dengan apa ya namanya, sifat alis. Jadi alis buatan itu sebenarnya yang nggak boleh. Kalau alis apa adanya gitu. Jadi jangan sampai karena alisnya jelek kemudian dihapus, dicukur, diganti dengan alis buatan. Itu nggak boleh, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, akan dilaknat yang mencukur alis. Ya. Kalau alis kan memang nunggu ya dari sananya gitu. Ya, walaupun ada yang tebel, ada yang tipis gitu kan, alis ya biasa aja itu sih. Nah kalau itu juga dilakukan, nah ini jadi masalah. Kalau gigi ini termasuk yang multifungsi dia, gigi ini. Ya kalau misalkan nggak dirapiin, mungkin kalau nggak pakai behel atau lain sebagainya, nggak nyaman gitu dia. Kan yang merasakan yang giginya seperti itu yang kurang bagus gitu. Maka boleh-boleh aja, asal tadi niatnya adalah untuk supaya mudah lah untuk makan, supaya juga mohon maaf nggak jelek-jelek banget gitu untuk dipandangnya. Karena penampilan juga kan penting buat pasangan-pasangan. Ya, kalau misalkan giginya nggak dirapiin, khawatir nanti ada sesuatu dari pasangan-pasangannya yang kurang gitu. Nah gitu Pak Fandi. Walaupun ada yang misalkan nggak membolehkan, nggak apa-apa, silakan aja. Memang betul ada yang tidak membolehkan, dia betul-betul ekstrim gitu, dalam arti keras pendapatnya, tekstual. Pokoknya nggak boleh, mau pakai apapun, gigi udah begitu aja. Kan ada yang renggang juga kan, ada yang renggang karena mungkin sering minum makan batu es, jadi renggang gitu giginya, biar apetin, biar nggak renggang gitu, dan lain sebagainya. Ya, apalagi yang udah sakit gitu giginya, itu boleh. Jadi tinggal dilihatin aja. Kalau berkenan dengan disamakan dengan semir, ya ilatnya dan lain sebagainya. Ini enggak begitu sebenarnya. Kalau semir kan memang ilatnya alasannya karena memperdaya atau menabuhi gitu ya. Sedangkan merapikan gigi ini kan luas dia. Bagaimana tuh merapikannya?
apakah betul-betul kan, tapi kan nanti beda-beda di situ merapikan giginya, nggak sama seperti yang semir tadi. Kalau semir kan masih ada boleh warna lain gitu. Itu Bapak Ibu, Allah alam bisawab. Ya silakan aja sesuai dengan keyakinan hati, kemantapan hati. Kalau memang udah begini aja nggak usah dirubah gigi, ya silakan aja kalau nyaman ya. Kalau nggak nyaman ya silakan untuk diperiksakan ke bagian ahli tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini baru hilang nih alhamdulillah laronnya nih. Udah nggak ada lagi alhamdulillah. Udah nyaman. Tadi nggak nyaman banget, masya Allah. Karena tadi terang kayaknya ya. Cukup Bapak? Cukup ya? Baik, alhamdulillah. Kita suruh sekarang jam berapa? 5.47 ya? 5.47. Nah udah pas untuk melakukan salat sunat syuruk. Karena nggak boleh pas 5.57, harus tunggu 10-15 menit supaya tidak masuk yang masih terlarang. Sekarang sudah nggak terlarang, boleh untuk dilakukan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الخلق